Kak, gajinya besar jadi rumah sakit atau di perusahaan, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rari's channel and welcome back to Nutrition Talk. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Rari. Dan kali ini aku mau menjawab semua pertanyaan yang ada di channel ini, hampir semua ya, yang aku kumpulkan dari tahun kemarin. Kalau dikumpul-kumpulin sih lumayan banyak ya. Aku coba jawab sesuai pengalamanku dan sepadat mungkin ya. Jadi stay tune terus dan jangan di skip. Siapa tahu yang kalian tanyakan udah terjawab gitu kan. Oke, langsung aja ke videonya. Kuliah gizi materinya susah nggak sih, Kak? Susah, gampangnya relatif ya, karena ada ya mata kuliah yang susah bagi sebagian orang, ada juga yang mudah gitu. Nggak bakal susah semua gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya tergantung kamunya. S1 gizi sama profesi perbedaannya gimana, Kak? Profesi bisa buka praktek sendiri, S1 nggak bisa. Profesi gizi kuliahnya berapa semester, Kak? 2. Kalau S1 apa bisa buka praktek? Apa harus profesi dulu? Udah dijawab ya tadi ya. Kak, kalau kurang suka kimia bisa nyambung ke jurusan gizi nggak? Bingung? Bisa. Asal kalian mau belajar hal baru lagi. Dan kalian berusaha lebih keras gitu. Mantap. Kak, aku mau tanya, kan aku pas SMA jurusan IPS, bisa nggak ya kuliahnya ngambil jurusan gizi? Bisa, temanku ada yang gitu. Terus pas pelajaran matematika, susah nggak sih, Kak? Enggak. Susah nggak ya? Tergantung sih. Karena cuma 1 semester. Kalian hanya perlu belajar 1 semester, guys. Matematika, guys. Soalnya aku nggak terlalu bisa matematika. Ya, nggak apa-apa. Tinggal dipelajarin aja, oke? Kak Rari, bedanya ilmu gizi yang sarjana dengan D3 apa ya, Kak? Udah aku jawab ya. Kalau D3 itu 3 tahun. Kalau sarjana 4 tahun. Beda golongan juga kalau kerja, terus beda wewenang juga. Halo Kak, mau tanya dong, kalau yang lulusan D4 mau melanjutkan ke S2 langsung bisa nggak ya, Kak? Bisa, ikut matrikulasi, itu tergantung kampusnya sih. Ada yang nerima D4, ada juga yang enggak, jadi kamu cari aja info di kampus yang kamu tuju. Atau harus ada penyetaraannya dulu? Iya, harus ada penyetaraan tadi ya. Dan setahu Kakak, univ mana aja tuh yang mau menerima? Yang aku tahu sekarang baru UNS sih. Aku belum cari tahu lebih lanjut, kalian bisa cari tahu sendiri ya untuk kampus yang lain, ataupun yang udah tahu bisa tulis di komen. Next, abis lulus dari ahli gizi, bisa nggak Kak buka klinik ahli gizi sendiri? Bisa kalau kamu ambil profesi. Terus, UKOM-nya waktu S1 atau D4 atau saat setelah profesi? Yang aku tahu, UKOM-nya pas S1 sih, kalau aku dulu ya. Nanti profesi UKOM lagi, tapi masih ada isu penghapusan UKOM. Jadi aku kurang tahu gimana nanti. Tunggu aja info selanjutnya dari Aib Gidan Persagi. Terus, Kak jawab ya, kalau udah lulus SMA, nilai bionya harus bagus ya. Kalau enggak, suka sekali sama bio, karena kata-katanya yang susah. Kalian malah lebih banyak agak hafalan sih di gizi ya. Jadi yang penting mau belajar hal baru aja, karena gizi nggak cuma biologi, dia kayak mikrobiologi, kayak gitu. Terus makanan, ya pokoknya mempelajari hal baru, beda sama SMA. Kalau nilai bionya harus bagus, nggak harus, tapi kalau bagus ya alhamdulillah gitu kan. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk bisa jadi ahli gizi kalau masuk SMA? Bisa kalian nonton semua video di channel ini yang ada hashtag Nutrition Talks-nya. Semoga bisa membantu kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang gizi itu seperti apa, nanti kerjanya gimana. Tonton aja video di channel ini, oke? Buku handbook gizi beli di mana, Kak? Tinggal download aja kalau handbook yang kamu maksud adalah Azura. Dia ada di Google berbentuk PDF. Kak, di gizi itu ada matematikanya nggak ada. Kak, bahan masakan itu pakai uang sendiri. Ini tergantung kampusnya ya. Kalau tempat aku pakai uang sendiri, karena nanti praktikum habis itu masak, habis itu dimakan sendiri. Sama teman-teman sih, nggak sendiri. Tapi kalau ujian, uang bahan kita itu diganti sama kampus. Ahli gizi nanti kerjanya apa dong, Kak? Tolong dijawab. Ngatur diet pasien kalau di rumah sakit mah. Pokoknya diagnosis gizi gitu, ngisi NCP. Oke. Untuk di lainnya bisa kalian tonton lah video ini ya.
Kak, gajinya besar kerja di rumah sakit atau di perusahaan, Kak? Kalau masalah gaji balik lagi tadi aku kurang tahu, jadi mungkin bisa kita kira-kira dengan UMR aja ya. Bahas tentang profesi D3 gizi juga dong, Kak. Kalau D3 baiknya langsung kerja atau lanjut S1 dulu ya, Kak? Tergantung keinginanmu. Jika kamu ingin lanjut S1 boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya SMK ambil jurusan keperawatan, apakah bisa kuliah ambil jurusan gizi? Bisa. Kak, kalau mau masuk ilmu gizi harus jago banget kimia enggak? Kalau jago banget ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kak, kalau kita lulus kuliah gizi, kita kerja di mana aja, Kak? Selain di rumah sakit, bisa lihat video ini. Kak, mau nanya dong, kalau lulusan D4 lanjut S2 bisa nggak? Bisa, atau perlu penyetaran dulu? Perlu. Tergantung kampus ya, tadi udah aku jawab ya. Kak, S1 gizi apa bisa ngambil S2 dokter spesialis gizi? Emang ada ya S2 dokter spesialis gizi? Setelah spesialis gizi itu ya tadi ambilnya S2 gizi. Jadi kamu langsung aja lanjut S2 gizi ya, tapi kamu nggak bisa jadi dokter. Kalau mau jadi dokter harus ambil jurusan kedokteran dulu. Next, Kak, kuliah gizi D4 atau S1? Aku S1. Peluang kerja ahli gizi apa aja, Kak, ada di sini? Kak, masuk gizi harus bisa dan pintar bahasa Inggris, Kak. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi mending D4 gizi atau S1, Kak. Ya, tergantung kebutuhan. Kak, kalau lulusan D4 bisa lanjut S2 di semua universitas atau cuma di universitas tertentu aja? Universitas tertentu. Kak, dari D3 mau lanjut D4 atau S1 gizi bisa nggak? Itu lanjut, bisa. Itu lanjut 1-2 tahun lagi atau diulang dari awal? Lanjut 1-2 tahun lagi. Terus, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Boleh tanya nggak lebih baik D3 gizi apa D4 menurut Kakak? Tergantung kebutuhan. Kalau kamu tanya menurut aku D4 sih. Karena sekolahnya lebih lama. Next. Kak, bisa nggak aku di SMK jurusan broadcasting masuk kuliah dan ikut SNMPTN jurusan gizi? Bisa nggak, Kak? Kalau SNMPTN kayaknya nggak bisa ya. Karena pakai rapot kan itu. Kak, kuliah 1 ilmu gizi itu kira-kira berapa lama ya? 4 tahun. Apakah masuk gizi harus lulusan IPA? Enggak. Bisa IPS, bisa perawat, SMK, akuntansi. Tergantung kampusnya. Kak, kalau di jurusan gizi itu untuk cowok boleh gondrong nggak? Nggak ada yang gondrong sih kalau di gizi. Karena ditegur dosen. Harus jago Inggris? Nggak harus, kalau bisa bagus, kalau nggak apa-apa. Paling banyak berapa, Kak, cowok di gizi? 10-15 orang ya. Kak, apakah harus dapat gelar profesi gizi dulu baru bisa kerja? Enggak juga, kalau kamu nutrisionis atau lulusan S1 gizi atau D4 gizi atau D3 gizi bisa langsung kerja. Kak, kalau dari jurusan IPS bisa nggak jadi dokter gizi? Nggak bisa, kamu harus kuliah kedokteran kalau mau jadi dokter gizi. Kak, kalau nggak bisa masak bakal susah banget nggak di jurusan gizi? Nggak juga, karena masaknya bareng-bareng sama teman-teman, jadi kamu tinggal minta ajarin yang temanmu yang bisa masak. Tapi kalau ujian kamu masak sendiri. Matkul apa sih, Kak, yang paling Kakak suka di S1? Aku suka apa ya? Yang gampang-gampang. Yang asik-asik gizi kuliner, dietetik kadang suka kadang enggak ya. Terus waktu kakak semester 1 itu ada enggak tugas kuliah yang ada hubungannya dengan public speaking? Ada, itu kayak konseling, gizi, terus penyuluhan. Kak, mau tanya, apa kuliah jurusan gizi kuliahnya diajarin public speaking juga? Diajarin sih, konsultasi gizi gitu kan, pendidikan gizi itu ngajarin secara tidak langsung mengajarkan public speaking dan juga komunikasi gizi. Kak, jurusan gizi bisa lulus cepat nggak? Rata-rata 4 tahun sih. Caranya gimana? Berdoa dan berusaha. Kak, mau nanya dong, kalau lulusan SMK Tata Boga bisa nggak masuk gizi? Bisa. Kak, matkul yang paling susah itu apa, Kak? Ini tergantung ya. Aku menurutku metodologi penelitian. Kak, mau tanya dulu waktu kakak masuk gizi ada cowoknya juga nggak? Ada, tapi sedikit. Kak, kalau praktikum dosennya galak nggak? Tergantung. Kalau kamu dapat dosen yang galak, berarti galak. Kalau dosen yang baik, dapatnya ya nggak galak, kayak gitu. Kak, aneh nggak sih badan kecil kurus masuk kuliah gizi? Nggak aneh, biasa aja. Semua belajar dari awal. Tapi ya itu tergantung kalian sih. Gimana nanti outputnya setelah kuliah, apakah kalian akan menambah berat badan atau
malah berkurang, kita tidak pernah tahu ya. Ketika kalau lulus S1 harus UKOM biar dapat gelar STR. STR itu bukan gelar, itu surat tanda registrasi, bisa lihat di sini videonya. Terus baru lanjut pendidikan profesi. Profesi itu nggak wajib ya. Apa bisa langsung Kak? Bisa, kalau S1 langsung profesi bisa. Oh iya, bahas isu UKOM yang mau dihapus kayaknya seru Kak. Bahas juga imbasnya buat lulusan gizi. Aku belum bisa bahas karena belum ada berita lebih lanjut dari AIPGI dan Persagi. Nanti aku bahas kalau udah ada. Oke, next. Saya D3 kebidanan tingkat akhir. Berarti kalau saya ngambil S1 gizi ngulang dari awal lagi ya 4 tahun. Iya, karena tidak linier. Tidak bisa lah dari 3 kebidanan, D4-nya gizi. Nggak bisa, karena beda, tidak linier sama sekali ya. Laporan akhir dari profesi, setahu aku tugas akhirnya itu laporan penelitian RS saja, terus ada ujian praktiknya. Menurut kakak-kakak yang ambil profesi. Kak, beli bukunya bisa di mana ya Kak? Di toko buku. Kak mau tanya, di semester berapa praktikum masak di jurusan gizi? Coba lihat di video aku yang ini ya, atau yang ini deh, 2 ini deh. Soalnya aku nggak bisa masak, apakah bakal susah kakak? Tidak, kamu malah jadi bisa masak nanti. Tolong jawab ya kakak, udah ya, udah dijawab. Oke, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan kalian di channel ini yang aku rangkum dari tahun kemarin. Mungkin banyak pertanyaan yang sama, semoga udah bisa jelas semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang masih banyak pertanyaan dan bingung tentang gizi. Aku minta maaf kalau ada salah dalam menjawab. Terima kasih udah nonton sampai sini. See you in the next video. Makasih semuanya. Assalamualaikum.